got so Baik, perkenalkan nama saya Wafirna dengan NIM 2110338. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Hukum Administrasi Negara. Hukum administrasi negara itu dia sama dengan hukum pemerintahan. Nah, hukum pemerintahan itu dia sama dengan hukum administrasi negara. Seperti yang kita ketahui, administrasi itu dia dalam ilmu hukum itu dia memiliki arti pemerintahan. Sedangkan dalam konteks administrasi, ilmu administrasi itu dia memiliki arti manajemen. Nah, jadi pada dasarnya, hukum adalah peraturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi-sanksi yang berlaku yang ada di pemerintahan atau di masyarakat. Sedangkan dalam hukum administrasi itu dia, negara adalah sebuah cabang dari ilmu hukum yang mempelajari mengenai tindakan-tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Sehingga dalam ilmu hukum ini juga dia dikenal sebagai hukum tata usaha atau hukum tata pemerintahan. Nah, yang berikutnya yaitu ada beberapa konsep negara hukum. Yang salah satunya itu yang pertama, sistem negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. Nah, yang kedua yaitu dalam melaksanakan tugas kewajibannya itu harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga yaitu adanya jaminan. Nah, terhadap hak asasi manusia atau warga negara. Dan yang keempat itu adanya pembagian kekuasaan dalam negara itu sendiri. Dan yang kelima yaitu adanya pengawasan, di mana dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif. Dan yang keenam yaitu adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang terakhir yaitu adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara. Nah, yang berikutnya yaitu kedudukan hukum administrasi negara. Hukum yang ada dalam negara pada garis besarnya dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, hukum konstitusi yang memiliki pemerintah negara, adapun yang kedua yaitu hukum biasa, di mana hukum biasa ini dia hukum yang merupakan alat negara untuk memerintah masyarakat. Sedangkan dalam hukum administrasi dia terletak di antara hukum pidana dan hukum privat, di mana hukum pidana ini dia berisi norma-norma yang begitu penting atau esensial bagi kehidupan masyarakat dan penegakan norma yang tidak diserahkan kepada pihak penguasa. Adapun hukum privat ini dia berisi norma yang menegakkan dapat diserahkan kepada pihak partikular. Sehingga hukum administrasi negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah. Apabila badan-badan itu dia menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Nah, adapun dalam kedudukan hukum administrasi negara atau HAN dalam ilmu hukum dilihat dari gambar berikut ini. Tersebut bisa kita lihat di mana sebelum abad ke-19 hukum administrasi negara itu dia kurang jelas dan fokus pada tata negara, sehingga setelah abad ke-19 terjadi hukum publik dan hukum privat dengan hukum administrasi negara yang mengatur efektivitas pemerintah. Sebelum abad ke-19, HAN atau hukum administrasi negara terdiri dari hukum publik dan hukum privat, di mana hukum publik ini dia terdiri dari HTN atau hukum tata negara dalam arti luas seperti hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara. Sedangkan dalam hukum privat dia terdiri dari hukum perdata dan hukum dagang atau hukum bisnis. Nah, pada abad ke-19 atau hukum administrasi negara dalam hukum publik dia terdiri dari HTN atau hukum tata negara atau HTUN atau hukum tata usaha negara. Dalam HTN atau hukum tata negara dia terdiri dari seperti hukum dagang atau hukum administrasi negara. Adapun hukum privat dia terdiri dari hukum pidana dan hukum perdata. Sehingga perubahan ini dia mencerminkan evolusi hukum, mencerminkan evolusi peran hukum, sehingga administrasi negara ini dia sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan meningkatnya perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah.
Baik, perkenalkan nama saya Putri Kaulan dengan NIM 21101010332. Saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu lainnya. Yang pertama ada hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Hubungan ini menjelaskan bahwa hukum tata negara atau HTN membentuk alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan negara. Sementara hukum administrasi negara mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, ketika menggunakan kewenangan ketatanegaraan. Di sini terdapat pula perbedaan pendekatan teoristis. Secara teoristis bahwa hukum tata negara memperhatikan negara dalam keadaan tidak bergerak, sementara hukum administrasi negara memperhatikan negara dalam keadaan bergerak. Adapun secara keilmuan, hukum administrasi negara menggunakan kewenangan yang telah ditetapkan, yaitu mengatur tingkah laku pemerintah dalam administrasi negara. Sedangkan hukum tata negara mengatur tingkah laku negara atau alat perlengkapan negara. Selanjutnya, yang kedua ada hubungan hukum administrasi negara dengan hukum pidana. Hukum administrasi negara memiliki hubungan dengan hukum pidana, di mana hukum pidana dapat dianggap sebagai alat pembantu bagi hukum administrasi negara. Yang ketiga, ada hubungan hukum administrasi negara dengan hukum perdata. Hukum perdata ialah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat negara. Dan badan hukum publik dapat menggunakan peraturan-peraturan hukum perdata seperti tentang perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, dan lain-lainnya. Sedangkan Paul Scholten mengemukakan bahwa hukum administrasi negara merupakan hukum khusus, hukum tentang lembaga-lembaga negara, sedangkan hukum perdata sebagai hukum umum. Dan yang keempat ada hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu administrasi negara. Sebagai suatu kajian, administrasi negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijakan publik. Sebagai suatu proses, administrasi negara adalah seluruh langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebagai suatu bidang, kemampuan administrasi negara mengorganisasikan dan mengarahkan semua aktivitas yang dikerjakan orang-orang dalam lembaga-lembaga publik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Nurfadila dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan sumber-sumber hukum administrasi negara. Baik, langsung saja. Hukum yang ada di dalam negara pada garis besarnya dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, hukum konstitusi. Hukum konstitusi adalah seperangkat norma atau peraturan yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga pemerintah, hak warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam suatu negara. Jadi singkatnya, hukum konstitusi yaitu hukum yang memerintah negara. Kemudian yang kedua, hukum biasa, yang merupakan hukum biasa juga dikenal sebagai hukum privat atau hukum sivil, yang mengacu pada serangkaian aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta. Ini mencakup berbagai bidang seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum keluarga, dan hukum perusahaan. Hukum biasa berbeda dari konstitusi yang lebih fokus pada struktur pemerintah dan hak-hak konstitusional. Hukum biasa mencakup norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk perjanjian, kontrak, sengketa data, perdata, dan pelanggaran hukum pidana. Kemudian, hukum administrasi terletak pada hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang menangani pelanggaran terhadap norma-norma atau undang-undang pidana. Fokusnya adalah pada tindakan yang dianggap sebagai ancaman terhadap masyarakat atau individu dan sanksi yang diberikan dapat berupa hukuman pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya. Adapun contoh kasus hukum pidana termasuk pencurian, pembunuhan, penipuan, atau pelanggaran narkotika. Dalam hukum pidana,
Proses pengadilan melibatkan pemeriksaan fakta untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan jika bersalah, pemberian sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Kemudian yang kedua, hukum privat. Hukum privat juga dikenal sebagai hukum perdata yang mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta. Ini mencakup peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban antara individu, kelompok, atau perusahaan. Beberapa area utama dalam hukum privat melibatkan kontrak, harta warisan, perceraian, dan tanggung jawab sipil. Contoh hukum privat yang pertama yaitu hukum kontrak. Regulasi hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang terlibat, contohnya yaitu perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian kerja. Kemudian yang kedua, hukum harta warisan yang menangani distribusi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal. Ini yang mencakup aturan mengenai wasiat dan pembagian harta warisan. Kemudian yang ketiga yaitu hukum perceraian yang mengatur proses perceraian dan pembagian harta bersama dalam kasus perceraian. Kemudian yang terakhir, hukum tanggung jawab sipil yang menentukan tanggung jawab hukum seseorang terhadap tindakan yang dapat merugikan orang lain. Contohnya yaitu kasus gugatan perdata terkait kecelakaan lalu lintas atau kelalaian profesional. Hukum privat berfokus pada hubungan perdata dan hak individu dalam konteks non-kriminal. Jadi, hukum administrasi negara digolongkan sebagai hukum publik, tapi ada kalanya hukum administrasi berada pada hukum privat. Manakala administrasi negara mempunyai hubungan hukum dengan pihak swasta dalam bentuk kerjasama, pembelian barang, sewa menyewa, maka hukum yang berlaku adalah hukum perdata. Kemudian masuk pada pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Dan sumber hukum administrasi negara dapat berasal dari sumber hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara lain, dan juga berupa konvensi internasional yang telah diratifikasi. Dan selanjutnya dalam sumber hukum administrasi negara terdapat dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang pertama, sumber hukum material merujuk pada segala hal yang menjadi dasar pembentukan norma hukum seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah yang memiliki dampak nyata terhadap masyarakat atau objek hukum. Kemudian faktor-faktor yang membantu isi dari hukum itu dapat ditinjau dari segi sejarah, filsafat, agama, dan sosial. Contoh sumber hukum material meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan eksklusif, dan putusan pengadilan yang secara substansial mempengaruhi hak dan kewajiban individu serta tatanan masyarakat dan kewajiban individu serta tatanan hukum suatu negara. Kemudian yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum dalam arti formal diperhitungkan terutama bentuk tempat hukum itu dibuat menjadi positif oleh instansi pemerintah yang berwenang. Dengan kata lain, bentuk wadah sesuatu badan pemerintah tertentu dapat menciptakan hukum. Kemudian sumber hukum historis. Dalam arti sejarah, istilah sumber hukum mempunyai dua makna. Yang pertama sebagai sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu. Kemudian sumber hukum tempat pasal tersebut. Undang-undang menggalinya dalam penyusunan suatu aturan menurut undang-undang. Kemudian masuk pada sumber filosofis. Dari sudut pandang filsafat, ada dua masalah penting yang dapat menjadi sumber hukum, yaitu ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil. Karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal secara filosofis dianggap adil, dijadikan juga sebagai sumber hukum material. Kemudian, faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum. Hukum itu diciptakan agar ditaati. Oleh sebab itu, semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam perbuatan aturan hukum positif. Perkenalkan, nama saya Asmawanda dengan NIM 210200344. Fungsi hukum. Hukum itu merupakan suatu perlindungan manusia agar kepentingan manusia itu terlindungi, di mana fungsi hukum itu merupakan juga suatu instrumen dan memiliki suatu tujuan, yaitu tujuannya untuk menciptakan suatu hubungan antara hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Bagian A itu ada hukum di bidang perdata, di mana pemerintahnya itu melaksanakan tugas memerlukan kebebasan, yaitu dia bertindak mempunyai kedudukan yang istimewa dibanding dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, negara itu memiliki institusi dua kedudukan hukum, yaitu sebagai badan hukum publik dan sebagai kumpulan jabatan di lingkungan pekerjaan yang tetapnya, baik di dalam hukum maupun di kumpulan jabatan. Perbuatan hukum negara di bidang perdata itu memiliki jabatan yang dilakukan melalui wakil, yaitu disebut dengan pemerintah. Kemudian bagian B ada perlindungan hukum di bidang publik, di mana dimaksud yaitu perlindungan hukum ini dia itu terhadap warga negaranya itu diberikan apabila sikap atau tindakan administrasinya itu tidak menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu dilakukan terhadap sikapnya atau tindakannya, baik atau benar menurut hukum, disebut dengan hukum tertulis maupun secara tidak tertulis.
Yaitu bagian B ada penegakan hukum di dalam administrasi negara, di mana dikemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama itu ada hukum itu sendiri, dan yang kedua ada penegakan hukum yang di mana pihak-pihak itu membentuk atau menerapkan hukum. Dan yang ketiga itu ada sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dan yang keempat yaitu masyarakat, di mana dia itu tempat hukum tersebut itu berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima ada kebudayaan, di mana kebudayaannya itu sebagai hasil karyanya atau ciptanya itu manusia itu di dalam pergaulan hidupnya. Kemudian ada beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Yang pertamanya itu peraturan tidak dibiarkan atau diberikan ruang dalam interpretasi. Dan yang kedua ada ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal. Dan yang ketiga itu peraturannya itu harus pada objektif atau kenyataan. Dan yang keempat yaitu peraturannya itu harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan dan dibebani oleh tugas atau penegakan hukum. Bagian C itu ada pertanggungjawaban pemerintah di dalam hukum administrasi, di mana di sini memiliki 3 bagian. Yang pertama itu ada aspek teoritis pertanggungjawaban, di mana aspek teoritis ini terdapat di dalam hukum perdata dan memiliki perspektif bahwa ia memiliki prinsip bahwa setiap tindakan hukum itu menimbulkan kerugian bagi pihak yang seharusnya ada pertanggungjawaban. Dan yang kedua itu pemerluasan makna hukum dari sekedar hukum tertulis menjadi hukum tidak tertulis. Dan yang ketiga itu pertanggungjawaban pemerintah yang ada, di mana di sini dimaksud bahwa pertanggungjawaban pemerintah itu dianut dari ketiga bagian bahwa hampir negara harus dimiliki berdasarkan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saswito, NIM 2010203031. Baik, saya akan mempresentasikan materi ke-11 yaitu sanksi-sanksi dalam hukum administrasi negara. A. Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara. Dalam suatu negara, hukum pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum sebagai suatu upaya perfektif dan dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran. Norma-norma hukum sebagai suatu upaya represif pengawasan segi hukum dan segi kebijaksanaan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat. Di samping pengawasan sarana penegakan hukum, lainnya adalah sanksi. J.J. Osterbrink mengatakan, sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam sanksi dalam hukum administrasi negara. Adapun beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi negara antara lain yaitu 1. Paksaan pemerintah, 2. Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan, 3. Pengenaan uang paksa atau uang som, dan yang keempat itu pengenaan denda administratif. Adapun yang dimaksud dengan paksaan pemerintah yaitu berdasarkan Undang-Undang Hukum Administrasi Belanda, paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk mengosongkan, menghalangi, memperbaiki pada keadaan semula yang telah dilakukan atau sedang dilakukan dan bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu materi 12 yaitu peradilan tata usaha negara. A. Pengertian tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha negara dengan warga negara. PT UN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negara. Dalam hal ini, sengketa timbul sebagai akibat dan adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga negara. Dengan demikian, PT UN ditujukan pula untuk melindungi rakyat dan tindakan-tindakan pemerintah yang tidak populer. Baik, selanjutnya yaitu peraturan dan pelaksanaan peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum yang salah satunya terdapat sistem peradilan yang bebas,
di mana dalam sistem peradilan yang bebas, pelaksanaan suatu putusan pengadilan merupakan hal yang terpenting demi menegakkan supremasi hukum dan kepastian hukum. Selama belasan tahun eksistensi PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia dirasakan masih belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Banyak putusan PT UN yang tidak dapat dieksekusi telah menimbulkan presisme dan apetisme dalam masyarakat. Masalahnya adalah tidak adanya kekuatan eksteritorial dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN.